Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam rubrik Keluarga Islami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemicu pertengkaran di dalam rumah tangga yang harus dihindari. Pendengar rahimakumullah, pertengkaran dalam rumah tangga adalah hari yang lumrah dan sering terjadi. Bagi sebagian orang, pertengkaran dapat semakin merekatkan hubungan dengan pasangan. Tetapi bagi sebagian yang lain justru dapat melukai perasaan dan dapat menghancurkan pernikahan. Ketahuilah bahwa kemampuan setiap pasangan dalam mengatasi permasalahan berbeda-beda. Mereka yang dapat mempertahankan pernikahannya hingga usia tua, bukan berarti kehidupan pernikahan mereka selama ini aman-aman saja. Setiap orang pasti mengharapkan kehidupan pernikahan bersama pasangannya senantiasa bahagia serta jauh dari perselisihan. Karena di dalam pernikahan yang solid, segala permasalahan yang menghadang akan dapat segera diatasi dengan mudah. Oleh karena itu, bagi kita yang saat ini sangat mendambakan kehidupan pernikahan yang bahagia bersama pasangan, jauh dari pertengkaran-pertengkaran yang tidak penting, usahakanlah untuk menghindari hal-hal berikut. Yang pertama, menghindari sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Pendengar, keegoisan selalu menduduki posisi pertama penyebab pertengkaran dalam rumah tangga. Ada 5 tanda bahwa seseorang terlalu egois terhadap pasangannya. Kita kenali salah satunya. Apakah kita yang melakukannya? Bila iya, maka segeralah bertaubat. Yang pertama, biasanya orang egois lebih sering menerima daripada memberi. Pendengar, apakah kita merasa selama ini terlalu menuntut kepada pasangan untuk menuruti segala kemauan kita? Atau apakah kita jarang memberi perhatian kepadanya? Alih-alih mempertahankan sikap demikian, maka segeralah berubah bila kita masih mengasihinya. Berikan sesuatu kepada pasangan kita dan bantu atau gantikan tugas yang selama ini sering dikerjakan olehnya. Yang kedua, mendikte pasangan secara berlebihan. Pasangan kita bukanlah anak kecil yang segala sesuatunya harus mendapat persetujuan dari kita. Hindari mendiktenya untuk apa yang boleh dan tidak boleh ia lakukan. Jangan menganggap bahwa diri kita yang paling benar atau tahu segalanya. Yang ketiga, hanya berfokus pada kepentingan kita. Perhatikan kepentingan rumah tangga kita, seperti kesehatan, pendidikan, pakaian, makanan, tempat tinggal, dan sebagainya. Perhatikan sebisa mungkin. Hindari berfokus pada kepentingan pribadi kita, karena di dalam kehidupan rumah tangga yang sehat hanya ada satu kepentingan, yaitu kepentingan keluarga. Ciri yang keempat, kurang berempati. Perhatikan kondisi keluarga kita, apakah ada di antara mereka yang saat ini sedang mengalami kesulitan? Serta berempatilah kepada pasangan kita karena dia adalah orang lain yang bersedia hidup bersama kita untuk menjadi rekan dan penolong dalam meniti jalan Shiratal Mustaqim ini. Dan yang kelima, tidak menghargai kesukaan atau kegemaran pasangan. Meskipun kita tidak menyukai kegemarannya, bukan berarti kita bisa dengan leluasa mengkritik dan tidak menghargainya. Tunjukkanlah penghargaan kita terhadap kegemaran pasangan kita, karena dengan cara demikian pasangan kita pasti akan menghargai kita juga. Pendengar yang budiman, selanjutnya yang kedua yang harus kita jauhi agar tidak terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga kita adalah ketidakjujuran.
Pendengar, seringkali pasangan menikah didapati tidak jujur terhadap satu sama lain. Entah itu karena faktor ekonomi atau karena perselingkuhan. Bahwa pernikahan yang kita bangun bersama pasangan adalah keinginan kita berdua. Awalnya kita berdua pasti saling mencintai. Jadilah hal ini sebagai pengingat bahwa pernikahan kita bersama pasangan bukanlah sesuatu yang dapat dipermainkan. Oleh karena itu, jujurlah selalu dalam segala hal, sehingga pertengkaran tidak pernah bisa memiliki kesempatan untuk menghancurkan pernikahan kita. Yang ketiga, tidak bertanggung jawab. Bertanggung jawablah terhadap pernikahan dan keluarga yang kita bangun bersama. Harus ada pembagian tugas yang jelas terhadap peran antar keduanya. Sebagai suami, bertanggung jawablah terhadap kesejahteraan dan keamanan keluarganya. Sebagai istri, bertanggung jawablah terhadap keluarga, kesehatan, dan pendidikan anak-anaknya. Pastikanlah bahwa suami dan istri dapat berjalan berdampingan dan bahu-membahu saling membantu satu sama lain. Yang keempat, hindarilah bersumpah serapah. Kata-kata kasar dan makian yang diucap oleh mulut dapat melukai perasaan orang lain. Di dalam kehidupan rumah tangga, kebiasaan mengucap kalimat-kalimat kasar seperti ini sangat tidak dibenarkan. Gunakanlah hanya kata-kata lembut dan sopan kepada pasangan dan anak-anak kita. Maka akan bisa selalu merasakan kebahagiaan senantiasa menyelimuti keluarga kita. Yang kelima, hindarilah sifat malas. Pendengar, selalu ada kaitan antara kesulitan ekonomi dengan kemalasan yang pada akhirnya menimbulkan berbagai macam pertengkaran dalam rumah tangga. Usahakanlah untuk menghindari kemalasan. Suami dan istri harus bisa bersama-sama bekerja keras demi mewujudkan keluarga yang bahagia dan tercukupi kebutuhan lahir dan batinnya. Yang keenam, hindari sifat pasif. Pendengar, pasangan yang pasif memang sangat menjengkelkan sekali, karena mereka yang memiliki sikap demikian tidak memiliki hasrat dan semangat untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan cenderung membebani pasangannya, sehingga dapat memicu terjadinya pertengkaran. Oleh karena itu, segera bangkit dan bersemangatlah. Isilah hari-hari kita dengan keceriaan. Bantu seluruh anggota keluarga kita untuk bisa merasakan semangat serupa. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita dan diberikan ketentraman, kenyamanan di dalam menjalankan rumah tangga. Dan juga kita diberikan kemudahan di dalam menunaikan hak-hak antar suami istri. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita semua keluarga yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.